Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kita semua Farhan, Tiara, dan Mas Purwono. Kami akan sedikit menjelaskan beberapa materi tentang teknik transmisi telekomunikasi. Apa sih komunikasi? Saluran transmisi? Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem simbol bersama. Telekomunikasi berarti proses komunikasi yang dilakukan melalui jarak jauh. Bahasan yang kedua, kita akan bahas saluran transmisi. Apa sih saluran transmisi? Saluran transmisi adalah penghantar, baik berupa konduktor maupun isolator dielektrika, yang digunakan untuk menghubungkan satu pembangkit sinyal, disebut juga sumber, dengan sebuah penerima atau pemakai yang disebut juga beban. Saluran transmisi telekomunikasi adalah media yang dapat digunakan untuk mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Dalam jaringan, semua media yang dapat menyalurkan gelombang listrik atau elektromagnetik atau cahaya dapat dipakai sebagai media pengirim, baik pengirim atau penerima data. Kita saling dan selalu pakai media komunikasi. Macam-macam saluran transmisi. Yang pertama di saluran fisik, kedua non-fisik. Saluran fisik dan non-fisik ini media penghubung atau saluran transmisi yang dikategorikan. Media transmisi terpadu atau guided transmission media merupakan sistem transmisi jaringan yang menggunakan sistem kabel. Sangat dipengaruhi oleh karakteristik media. Yang pertama yang akan kita bahas adalah twistor pair. Twistor pair dibagi menjadi dua. Yang pertama twistor pair used atau kabel UTP. Kabel UTP ini adalah kabel yang paling murah, mudah diinstal, sensitif terhadap interferensi, dan ini dipasang silang untuk menghubungkan perangkat yang sama. Yang kedua adalah Pirate Twisted Pair atau kabel STP. Ini dilapisi metal sehingga mengurangi interferensi. Lebih mahal, instalasinya juga lebih sulit, dan kabel terpilih dengan tambahan pelindung metal. Dibagi menjadi dua, inner conductor dan outer conductor. Twistor pair U-shielded ini, kabel UTP ini, kita akan bahas kekurangan dan kelebihannya ya. Yang pertama itu adalah kabel ini harganya yang murah, mudah diinstal, dan yang ketiga yang pasti sensitif terhadap interferensi IM. Kabel ini juga sering banyak digunakan untuk transmisi data yang tidak terlalu tinggi. Yang kedua adalah kabel STP atau Pirate Twistor Pair. Kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Lebih mahal, instalasinya juga lebih sulit. Kabel terpilih dengan tambahan pelindung logam. Yang kedua adalah kita akan bahas kabel paralel ganda. Tadi kan kita bahas twisted pair, yang kita sekarang bahas kabel paralel ganda. Paralel ganda, satu, penghantar sejajar. 2, memiliki impedansi karakteristik dari 300 ohm sampai 600 ohm. Kelebihannya, yang pertama, biaya produksi rendah. Biaya yang digunakan oleh kabel ini itu sudah dipastikan harganya lebih rendah dari kabel-kabel yang lain. Kekurangannya konstanta peredaman yang lebih tinggi. Berbeda dengan kabel koaksial ya, kabel paralel ganda ini juga terbuka. Medan listrik dan medan magnetnya juga bisa mencapai jarak yang lumayan cukup jauh. Yang ketiga kita bahas kabel koaksial. Kabel koaksial ini mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi mulai dari 300 kHz ke atas, memiliki kapasitas kanal yang cukup besar. Ini ada gambar dari struktur kabel koaksial dan pola medannya. Ciri-ciri dari kabel koaksial, yang pertama, tahan terhadap interferensi dan crosstalk. Medium paling baik digunakan di distribusi TV, kabel TV, transmisi telepon jarak jauh, dapat membicarakan 10.000 percakapan, digantikan oleh serat optik, sambungan sistem komputer jarak dekat, jaringan area lokal. Karakteristiknya, 1, analog, 2, dikuatkan setiap beberapa kilometer, jarak lebih dekat sampai 500 MHz, digital repeater
setiap 1 kilometer lebih dekat untuk kecepatan data lebih tinggi. Yang terakhir adalah ini termasuk jenis serat optik. Sekarang kita akan bahas serat optik yang paling viral. Serat optik ini menggunakan cahaya untuk mengirim data. Cahaya memiliki bandwidth lebih lebar daripada gelombang elektromagnetik. Atuensinya yang rendah, kecepatan data yang tinggi, jarak jangkauan jauh, keamanan baik, dan sulit untuk dibajak. Kita akan coba membahas inti dalaman dari fiber optik. Terdapat inti atau core, kaca yang halus di mana cahaya akan merambat melalui inti core. Yang kedua, cladding, materi optik, kaca atau plastik yang akan menahan cahaya dalam core. Yang terakhir ini adalah buffing, coating, pembungkus plastik untuk melindungi fiber dari kerusakan atau lapisan penyangga, lapisan paling luar ya. Media transmisi unguedat atau unguedat transmission media. Karakteristiknya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada gelombang mikro. Gelombang mikro radio yang beroperasi pada frekuensi tinggi UHF, SHF, dan EHF. Yang kedua satelit, menerima sinyal dari stasiun bumi dan meneruskannya ke stasiun bumi lainnya. Keuntungannya lebih mudah daripada menggelar kabel ke seluruh dunia. Yang ketiga, gelombang radio. Gelombang transmisi yang digunakan untuk mengirim data atau suara dapat mengirimkan gelombang dengan posisi sembarang dan kemungkinan dalam keadaan bergerak. Yang keempat, ada inframerah, digunakan untuk komunikasi jarak dekat dengan kecepatan 4 Mbps. Contoh penggunaannya bisa berupa remote control TV ya. Macam-macam gangguan dari transmisi, saluran transmisi, gangguan acak atau random tidak dapat diramalkan, termasuk gangguan jenis random ya. Gangguan ini tidak bisa ditentukan ya, bisa kapan saja terjadi. Yang kedua kita ada derau panas yang disebabkan oleh pergerakan acak elektron bebas dalam sebuah rangkaian. Derau panas ini akan disebabkan oleh pergerakan acak dari elektron bebas ya. Yang ketiga, kita akan bahas gema. Gema yaitu sinyal yang dipantulkan kembali. Sinyal yang bergerak lalu dipantulkan kembali disebabkannya oleh adanya perubahan impedansi pada suatu rangkaian listrik. Derau impulse atau spikes yaitu tegangan yang tingginya lebih besar dibanding tegangan si sinyal tersebut. Yang kelima kita akan bahas ada perubahan sudut, yaitu kadang sinyal dapat berubah karena impulse noise, sudut yang dapat berubah dan kemudian kembali lagi menjadi normal. Jadi gangguan ini bisa kembali lagi ya tanpa ada pembetulan. Yang keenam ada crosstalk atau bicara silang. Ini disebabkannya saat masuknya sinyal dari kanal lain yang letaknya terlalu berdekatan. Jadi sinyal ini akan silang. 7 adalah derau intermodulasi, yaitu dua sinyal dari saluran yang berbeda akan membentuk sinyal baru yang menduduki frekuensi sinyal lain. Yang kedelapan ada memudar. Sorry, agak terbalik. Terjadi pada sistem gelombang mikro antara lain selektif disebabkan pada atmosfer dari si sinyal. Yang kesembilan kita akan bahas jitter timbul oleh sistem pembawa yang dimultiple. Dihasilkan perubahan frekuensi dan sudut sinyal berubah sehingga menyebabkan kesukaran dan mendeteksi bentuk sinyal tersebut. 10 kita ada gangguan tak acak atau gangguan tak random ya. Gangguan ini terjadi dapat diramalkan dan diperhitungkan. Yang ke-11 itu kita ada redaman. Nah, redaman itu yaitu gangguan tegangan dalam suatu sinyal berkurang ketika melalui saluran transmisi. Yang ke-12 terakhir, kita ada tundaan yang disebut tundaan.
Tundaan ini pada sinyal umumnya terjadi atas banyak frekuensi. Maka, gangguan-gangguan ini akan ada dalam sistem transmisi ya. Kita akan bahas pemandu gelombang di elektrika optik. Di sini sudah saya berikan gambar dan beberapa persamaannya. Kita bahas microstrip. Microstrip merupakan saluran transmisi yang bentuk fisiknya berupa susunan rangkaian terpadu atau IC. Kita temui dari gelombang mikro menggunakan bentuk-bentuk khusus saluran transmisi, di mana dua jenis yang paling umum adalah saluran strip mikro atau microstrip line dan saluran strip line. Saluran microstrip biasanya dibuat dalam bentuk printed cabling board PCB dengan bahan khusus dengan rugi-rugi rendah dan frekuensi gelombang mikro. Berikut ini adalah tampilan dari gambar saluran microstrip dan pola medannya. Terima kasih sudah mendengarkan beberapa materi yang kami jelaskan. Mohon maaf apabila materi yang kami jelaskan kurang lengkap dan banyak kesalahan yang kami tampilkan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.